pengalaman kerjanya mungkin yang terakhir saat ini sebagai Core Platform Lead di Kelvin Ball Technology. Sebelumnya pernah menjadi Head of Innovation Engineering GoToko ya. Kemudian arsitek solusi si Cepat Express, kemudian pernah menjadi konsultan di beberapa sebenarnya di beberapa perusahaan ya seperti ini. Kemudian pernah di XL Axiata juga sebagai arsitek software, sebagai konsultan di platform emas digital berbasis blockchain, dan kemudian pernah juga di Accenture Jakarta dan juga Anabatik Teknologi. Jadi pengalamannya sudah sangat banyak sekali ini. Mas Hal ini sebenarnya teman kuliah dulu ya. Oke, terima kasih Mas Hal sudah bersedia menjadi pemateri ya sebagai salah satu sumber dari industri untuk kuliah hari ini. Nah, ini sepertinya sudah pada absen, jadi mungkin bisa aja langsung dimulai saja di-share materinya. Tadi sudah saya jadi sebagai co-host ya. Silakan. Oke, eh, suara saya bisa didengar. Ya, bisa. Sangat jelas Oke, sih. oke. Bisa langsung di-share itu. Nanti yang belum absen nanti ya habis presensi lagi, nggak apa-apa. Oke, bisa lihat presentasinya. Oke, bisa sangat. Oke, selamat sore teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi pengalaman ya. Terima kasih untuk Bu Faiza, lama nggak ketemu ya. Ya, Ini lama banget ya. udah lama banget. Oke, so mungkin kita akan mulai saja. Em, yang pertama mungkin ya tadi sudah diperkenalkan ya. Jadi nama Sahal Zain, mainly saya sebagai software architect dan currently saya di Calvin Ball Technology. Nah, ini adalah sebuah perusahaan yang dia fokus ke AI analytics platform buat eksekutif. Jadi ini lebih ke arah ke enterprise solution. Oke. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya sedikit bertanya, apakah di sini ada yang merasa judul dari materi kali ini ambigu nggak? Dengan AI driven product development. Kira-kira ada yang merasa ambigu nggak? Ini ada yang mau yang jawab nggak biasanya? Iya, mungkin bisa langsung ini ya. Tanya jawab boleh tuh ditanyain sama pematerinya. Ya ini biar biar ini juga kalian sebenarnya saya pengen tahu juga ekspektasi kalian ketika ikut session ini terus dengar judul ini itu apa gitu. Ya, mungkin eh, atau ada mungkin barangkali yang eh, menangkapnya ini adalah product development berbasis AI. Tapi ada juga yang eh, bisa jadi ini diartikan sebagai develop produk yang berbasis AI. Nah, atau ada yang bingung gitu, apa bedanya tuh? Kayaknya sama aja kata-katanya gitu. Nah, oke, okay. Nggak ada yang jawab ya udah. Oke, okay. Masih. Uh, ini saya tadi jelasin. Jadi ada dua, sebenarnya di dalam judul ini tuh ada dua meaning sih. Ya. Jadi bikin produk yang cerdas ya, intelligence atau berbasis AI, atau develop produk menggunakan teknologi AI itu sendiri. Nah, jadi ada dua meaning itu. Nah, di sini mungkin akan cover both sedikit ya. Mungkin nggak sampai deep karena waktunya juga nggak akan ini. Nah, sekarang ini ada company yang melakukan itu build produk yang eh, core-nya itu adalah AI. Ada juga yang sekarang juga mulai muncul develop produk menggunakan purely AI lah ya, istilahnya vibe coding sekarang. Nah, tapi realitinya nah, yang company itu eh, yang top company itu melakukan dua-duanya gitu. Even eh, di Google sendiri, Anthropic, mereka menggunakan produk mereka sendiri untuk build feature di
produk-produk lainnya ataupun ya untuk enhance produk itu sendiri. Oke, terus kemudian selain ini, kalau kita berbicara mengenai product naming yang berbau-bau AI, itu sebenarnya ada dua terminologi atau bukan terminologi ya, ya ada dua terminologi lah ya, bisa dibilang terminologi yang sering dipakai. Satu itu smart, satu lagi intelligent gitu. Jadi mungkin kalian nggak notice ya, tapi ada beberapa ya itu usually customer based product itu menggunakan kata-kata smart, itu kayak lebih light, dan secara perception itu it's more like it doesn't necessarily have a real AI inside it, tapi biasanya itu dia dibandingkan dengan produk-produk yang sebelumnya itu dia lebih smart ya. Seperti contohnya kalau kalian mungkin cukup familiar dengan smart devices ya, kayak mungkin ada smart lamp yang home appliance, itu sebenarnya kan nggak semuanya ada AI-nya. Ada yang menggunakan AI, tapi ada juga yang sekedar cuman bisa connect ke Wi-Fi, bisa dikontrol apps gitu, tapi menggunakan terminologi smart. Sementara intelligence ini biasanya lebih strong ketika produk itu benar-benar mau emphasize ini memang ada AI-nya gitu, dan bisa terukur gitu performance-nya. Biasanya untuk enterprise, B2B, dan dia untuk menunjukkan uh, sophistication ya, kompleks, bahwa produk ini advance gitu. Yeah. Nah, next-nya kita berbicara mengenai user experience dan design. Jadi kenapa saya tadi ya memulai dengan smart versus intelligence, karena itu pada akhirnya nanti dalam sebuah produk itu yang dicari orang itu adalah experience gitu. Nah, yang di yang pertama dalam produk itu biasanya pembuat produk itu selalu menentukan yang namanya persona. Nah, di dalam produk itu ada persona spektrum ya. Kalau di teknologi itu yang namanya user itu ada range-nya, ada macam-macam. Ada yang apa ya istilahnya teknofis ya, dan yang dia butuhnya yang simpel-simpel sampai yang ke power user. Jadi kayak di sini contohnya nenek-nenek usia 65, yaitu dia maunya ya yang satu sekali klik dia bisa bikin bagus nih. Terus kemudian dia nggak perlu tahu ada AI atau enggak gitu. Dan ya matriksnya adalah kalau itu works ya udah itu ya itu beneran ini gitu, dia udah useful buat dia gitu. Nah, di spektrum yang paling kanan itu ada orang-orang yang biasanya profesional atau power user ya, yang dia maunya itu dia bisa full control gitu. Jadi dia bisa kalau mungkin kayak apps buat foto ya, itu ada yang simple ya udah foto gitu. Ada yang dia tuh emulate kayak DSLR ya, yang bisa diatur dari apa ya namanya tuh cahayanya gitu, apa namanya itu, saya udah lupa ya. Itu dia ada yang plus one, plus two EV gitu gitu, sampai ke kayak dia bisa emulate ini lensa bukaan berapa dan sebagainya lah gitu. Dan ada yang di tengah-tengahnya itu yang nggak sesimpel itu tapi juga nggak se-advance itu ya, ya terus yang maunya itu cool ya. Jadi di sini kalau digambarkan sukses matriksnya itu adalah social likes gitu. Jadi dia nggak peduli ini fotonya pixel perfect atau enggak, ada bokehnya atau enggak, tapi yang penting banyak yang suka gitu.
Nah, kemudian juga ada di dalam yang terkait dengan persona adalah purpose-nya juga gitu. Jadi ada eh, teknologi itu yang dia lebih ke arah fokus ke tasnya, jadi kayak untuk productivity, let's say gitu. Ada yang sifatnya lebih ke exploration gitu, kayak untuk senang-senang atau untuk just personal apa assistant gitu. Dan itu juga akan berbeda ketika nanti yang penggunanya meskipun dia task fokus, ketika dia low tech gitu, dia butuhnya buttonnya tetap yang apa besar, dia nggak mau yang terlalu kompleks gitu, flow-nya itu dia yang ini aja lurus-lurus aja gitu. Nah ini mungkin tapi terlalu sederhana ya, sementara realnya itu akan sangat jauh lebih kompleks gitu. Apa ya, kayak kayak misalnya nih, eh, penggunanya eksekutif gitu, CEO, CTO, sorry, ya C-level lah ya. C-level itu eh, mereka bukannya low tech sebenarnya, tetapi mereka just doesn't have much time to explore thing gitu. Jadi mereka butuh butuh something yang dia bisa pakai untuk make decision gitu. Nah, jadi itu harus kayak task fokus, terus nggak banyak, udahlah nggak usah jelasin lah, yang penting gue cuma mau lihat numbers gitu. Nah, itu juga eksis gitu di dalam persona gitu. Nah, makanya persona itu matter gitu. Jadi kalau mungkin yang belum familiar, persona itu dia itu ada dua hal ya yang kenapa di dalam produk itu dibikin persona. Satu itu modeling. Modeling itu dalam artian kayak mengklasifikasikan, oh user gue tuh ada ini nih, ada yang misalnya profesional, ada yang atau di teenagers, ada yang apa orang tua atau eksekutif dan sebagainya. Nah itu dari modeling itu kita bisa memprediksi sebenarnya, ya lebih ke memprediksi mereka itu behavior-nya seperti apa gitu, mereka expectation-nya seperti apa. Yang kedua adalah ketika kalian mendefinisikan persona dalam sebuah produk, itu juga akan menjadi sebuah target market juga gitu. Ketika kita udah bilang, oh kita cuman support personanya untuk C-level gitu, artinya emang target pasarnya buat C-level, bukan untuk let's say uh, database administrator atau engineer lah gitu. Nah, di sini case-nya kalau mungkin kalian apa ya termasuk yang udah nyobain ya coding menggunakan AI, kalian bisa lihat tuh evolusinya dalam waktu sesingkat itu ya. Kalau dulu mungkin eh, ya pakai ChatGPT aja di copy paste gitu, terus mulai muncul ada GitHub Copilot, kemudian Cursor itu yang mereka punya apa introduce feature auto complete ya, jadi kayak in the flow lah ya, dia apa collaboration. Kemudian setelah itu kayak Cursor itu dia introduce apa ya namanya Cascade kalau nggak salah atau apa ya lupa saya, tapi basically it's agentic ya, itu kayak Windsurf juga punya, Try punya, terus yang free itu salah satunya Klein, Kilocode, Rocode dan sebagainya, banyak sekali lah sekarang. Lalu ada juga yang recently itu ada orang yang mencoba eksplorasi itu menggunakan task base, jadi view-nya itu kayak view-nya Kanban gitu. Salah satunya Vibe Kanban, ada juga Arkon itu yang dia jauh lebih kompleks lagi. Jadi dia di situ gabungin to-do list sama apa ya documentation dan sebagainya, dia untuk put context in AI. Nah, jadi kayak lebih targetnya kayak orang-orang yang condongnya ke project management. Lalu ada juga yang um, CLI. CLI itu contohnya yang sekarang mungkin cukup ini ya, dominan itu Cloud Code ya.
ini dipakainya memang power user gitu. Jadi kayak eh, kemudian terus yang ngikutin lagi Gemini, Gemini CLI, lalu ada ya forknya Gemini kayak Qwen juga bikin sendiri, banyak lah ini. Sekarang mulai banyak yang terutama yang jualannya model gitu, mereka keluarinnya yang model CLI seperti ini. Nah, dari eh, apa ya fakta sejarah atau perkembangan ini, somehow itu kita ternyata tuh nggak mengerucut jadi satu gitu. Jadi kayak justru malah secara UX itu AI coding itu tuh malah makin banyak cabangnya gitu. Ada ya tadi ya, ada yang eh, integrated sama IDA, terus autocomplete, terus even with agentic, ada yang task based, ada yang CLI. Nah, pertanyaannya ini tuh sebenarnya kita beneran diverging, memang karena kebutuhan masing-masing orang, atau sebenarnya masih exploring gitu, masih belum ada yang benar-benar tahu sebenarnya ideal ideal UX-nya itu seperti apa sih gitu. Karena kalau kita berbicara um, kayak marketplace ya, marketplace itu udah ya gitu-gitu aja. Kalian bisa bandingin kayak Shopee, Tokopedia, ya segitu-gitu aja lah gitu. Udah mulai apa ya UX-nya itu udah mature gitu. Kalau nggak ngikutin seperti itu ya user juga akan ini apa nih gitu. Malah bisa jadi apa user nggak mau pakai gitu sama sekali. Atau bisa jadi ya memang nggak ada yang berani gitu untuk finding breakthrough gitu. Tapi ya itu apps tradisional itu sudah mulai kelihatan sebenarnya kayak kayak apa patternnya, best practice-nya yang orang itu sangat-sangat familiar ya di sosmed kayak gimana bentuknya, terus apa aplikasi foto itu seperti apa bentuknya. Itu udah mulai ini. Sementara di AI sebenarnya itu masih masih sangat-sangat eh, apa ya? Ya itu belum belum ada orang yang benar-benar tahu formula ini loh yang paling bagus gitu. Even kayak meskipun orang itu familiar dengan sangat-sangat familiar dengan chat base ya, tapi at some point itu orang terutama yang menggunakannya secara intensif, terus kemudian dia spesifik ke task tertentu, itu akan melihat ini lama nih gitu. Kalau semuanya pakai chat gitu. Nah beberapa kan kadang combine gitu. Chat sama klik gitu. Nah itu yang harus tahu itu bahwa nggak semua nggak semuanya itu lebih cepat pakai chat gitu. Kadang itu ada yang klik even faster gitu. Gitu. Nah ini kayak nah ini apa yang namanya UX tuh evolve ya. Nah contohnya untuk penulisan itu kayak dulu ada Microsoft Word yang offline, kemudian ada Google Docs yang online dan bisa collaboration, kemudian ada lagi Notion AI yang udah AI assisted design. Jadi contohnya mungkin agak agak broken ya karena yang Photoshop versi online dan collaboration yang populer itu nggak ini ya nggak banyak ya, apa kayak belum belum ada yang top of mind lah ya gitu. Eh, Meskipun kayaknya ada Photoshop itu punya versi online dan kolaboratif, tapi itu ya nggak banyak juga ya nggak tahu sih karena bukan dunia saya ya jadi nggak tahu. Tapi ya itu poinnya di sini Figma itu dia introduce tools yang dia online first, kemudian bisa collaboration dan sebagainya. Dan yang sekarang ada Midjourney. Di coding sendiri ada itu Visual Code yang tadinya ya gitu-gitu aja, sekarang udah ada Copilot. Nah, now eranya era agentic. Nah, eh, di UX di domain AI itu apa sih itu yang apa perlu diperhatikan. Satu itu konteks is a king. Jadi sekarang ini eh,
mungkin kalian familiar apa dengan namanya Andre Karpati ya, dia yang mencetuskan nama vibe coding. Nah, dan dia itu sempat um, apa ya istilahnya nge-tweet mengenai yang namanya konteks engineering, dan itu orang langsung, nah ini nextnya gitu. Setelah vibe coding itu yang sekarang itu adalah konteks engineering gitu, which is ya karena konteks itu matter. Nah, nanti mungkin saya akan disebutkan juga bahwa problemnya di AI itu adalah konteks. Nah, terus kemudian yang kedua, agency atau agentic AI lah, itu tuh makin lama makin ada di mana-mana gitu. Sekarang mungkin yang sekarang yang intensif orang pakai adalah di coding ya. Tapi ya nextnya pasti semua udah mulai ya ini ada agenticnya entah itu ini. Nah, cuman balik lagi gitu. The right UX ya. It depends on task complexity, kemudian kemampuan si user itu sendiri, kemudian workflow-nya, dan trust level itu juga ngaruh gitu. Ada hal-hal yang apa ya terlalu riskan ketika kita harus menyerahkan ke AI ya, misalnya mungkin di medical ya, atau hal-hal yang sifatnya life apa dependent atau something, itu bahaya lah gitu kalau kita mau menyerahkan decision ke AI. Nah, tapi kalau kayak coding, nah coding itu juga awalnya eh, apa ya? Saya pernah sempat coba menggunakan client ya sampai menghabiskan $100 kredit. Tapi dari percobaan itu saya masih menyimpulkan belum bisa nih gitu apa gantiin gue gitu, masih banyak yang harus dibantu manual dan sebagainya. Tapi beda setelah saya cobain Claude dengan latest modelnya yang apa Opus 4.1, itu saya ada di titik wah ini kayaknya udah nggak perlu tim lagi nih. Gue tinggal bilang-bilang aja, terus ngasih nyuruh-nyuruh si AI-nya, ini udah bagus banget gitu. It's quite good lah gitu. Nggak mungkin nggak yang optimize tapi works lah gitu. Oke. Nah, nextnya itu mengenai AI integration. Jadi yang namanya AI apa ya involvement itu ada beberapa level lah ya. Mungkin yang kalau zaman dulu itu dia lebih ke function. Jadi itu dia kayak ada AI-nya, tapi mungkin user nggak notice gitu. Kalau itu udah pakai AI, misalnya kayak di face recognition, mungkin ada recommendation gitu. Sebenarnya udah pakai ada AI-nya lah gitu, atau at least machine learning lah. Tapi orang nggak terlalu notice dan memang tidak tidak terlalu dijadikan sebagai semacam branding atau uh, advantage lah gitu. Nah, setelah itu muncullah kayak assistant lah yang itu kayak Siri gitu. Ya, dia sifatnya optional, bisa um, apa? Sorry ya, ada call bentar. Wait, mana ya? Sorry, sorry. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi yang level 2 itu assistant. Jadi mungkin ya kalian familiar lah kayak Alexa, Google, apa yang apa Google Assistant, Siri.
Ya biasanya bentuknya kayak chatbot lah gitu. Dan sifatnya itu optional. Kalian matikan juga main functionnya nggak akan berubah gitu. Nah kemudian level berikutnya collaboration. Jadi kayak copilot partner. Contohnya ya, yang di IDE itu ada apa? GitHub Copilot, ada punyanya apa? Windsurf, Cursor dan sebagainya. Dan lalu berikutnya yang dimana kita sekarang itu adalah level agentic. Jadi AI itu udah sangat dominan gitu, tapi kita emang harus drive gitu kan, benar masih masih apa apa ya, kita tetap masih harus pegang kendali lah. Ini kalau di mungkin mobil itu masih autopilot, bukan yang autonomous gitu. Jadi masih mungkin kalau kalian pernah nyobain eh, apa ya, ADAS ya, Advanced Driving Assistant yang di mobil-mobil zaman sekarang, itu mereka ada beberapa tuh yang punya kemampuan autopilot, tapi dia nggak bisa benar-benar apa ya, bisa dilepas gitu. Mereka harus butuh eh, diarahkan gitu, atau bahkan harus nggak bisa ditinggal beneran gitu. Nah kita sekarang mungkin di fase ini dan mungkin soon bisa jadi yang ya, karena ini ya apa, ambisinya big company itu yang super intelligence, we might go to autonomous yang kita cuma benar-benar set and forget lah ya, kayak kalau yang Tesla itu dia punya yang FSD, full self driving, kita cuma set destination-nya, ya udah dia akan cari jalan, dia akan ini sendiri, ya udah kita kita paling bisa minta berhenti di mana harus something gitu. Tapi ya itu kita benar-benar uh, human interruption-nya itu minimum. Nah, yang paling tinggi mungkin Terminator nih lah ya. Ini barangkali mungkin uh, entah bakal kejadian atau enggak, but on serious note gitu, apa sih yang bikin Terminator itu Terminator gitu? Maksudnya apa yang bedakan Terminator dengan robot biasa? Nah, kalau kalian mungkin notice gitu, penggemar Terminator, ini kita nggak bicara Skynet-nya, tapi yang Arnold-nya atau yang T-1000 yang bisa jadi liquid, mereka tuh punya certain objektif, udah itu satu satu objektif tertentu, misalnya kalau yang itu kan kill John Connor, yang satunya protect John Connor, dan mereka akan do whatever it takes to achieve that gitu, dan mereka nggak akan berhenti sampai um, sampai bisa berhasil untuk mencapai objektifnya. Ya barangkali ini science fiction, belum tentu bisa sampai situ, tapi kalaupun on serious note ya, itu bisa jadi ini akan apa ya, matter di beberapa bidang. Who knows ya, ini kayak misalnya di research gitu. Kita set AI-nya, objektifnya adalah find the apa ya, solusi buat let's say nuclear fission, ya sorry, fusion ya, fusion, nuclear fusion gitu, yang ini gitu. Gimana dia akan nyari gimana caranya, atau find a way to get to Mars gitu. Dia akan, dia AI-nya nggak akan berhenti sampai ketemu gitu. Nah, atau find a cure for cancer, nah gitu, gitu. Itu barangkali bisa diterapin itu. Jadi uh, tapi dan itu ya balik lagi bisa jadi bahaya kalau goalnya itu goal yang istilahnya ya tadi kayak kayak buat menghancurkan orang atau negara, organisasi. Nah itu. Oke, nah yang namanya tadi involvementnya AI itu pasti ada trade off-nya nih. Misalnya kayak di sini dari terkait control, convenience, risk, and value ya, kayak um, tadi seperti saya sudah bilang bahwa di autonomous itu kontrolnya, human kontrolnya itu minimal gitu, akan sangat nyaman gitu, karena ya kayak bayangin kayak Tesla full self driving,
penumpang bisa tidur gitu. Sementara kalau masih autopilot itu ya nggak bisa gitu. Bisa istirahat bentar tapi nggak bisa benar-benar ditinggal. Tapi risk-nya juga tinggi gitu. Ya makanya ada beberapa kejadian di luar yang udah pakai Tesla itu terjadi kecelakaan. Nah, itu salahnya siapa nih? Salahnya AI-nya, yang bikin AI, usernya atau gimana nih? Nah, itu yang sampai sekarang juga belum clear. Nah, ini juga apa ya? Di dalam dunia produk realnya gitu. Perception itu lebih apa ya? Lebih real daripada reality itu sendiri. Jadi kadang tuh yang namanya reality itu tidak sama dengan experience. Nah, sementara kalau experience sendiri itu adalah perception. Jadi kayak contohnya di sini um, ada apa AI yang dia secara akurasi 90%, tapi karena kata-katanya robotik, orang itu ngerasa ini nggak pinter nih gitu. Nah, eh, sebaliknya ada nih yang misalnya nggak terlalu akurat, tapi dia kelihatan cukup human lah ya, jawaban cara jawabnya itu human gitu itu. Nah orang akan melihatnya ini jauh lebih pinter nih. Dan itu sangat-sangat kontekstual gitu, subjektif sekali. Gitu. Contohnya apa? Misal nih AI yang bisa ngarang cerita gitu buat beberapa user gitu. Misalnya user yang dia memang goalnya adalah menulis karya fiction. Itu dia akan ngeliat pinter nih, wah ini pinter nih ya, bisa ngarang macam-macam nih gitu. Tapi buat orang-orang yang misalnya butuh nulis paper dan sebagainya, wah ini bodoh nih ini terlalu banyak halusinasi gitu, halu ya gitu. Nah itu makanya balik lagi ini nanti tergantung personanya siapa gitu, terus apa purpose-nya apa. Jadi perception atau ya perception ini itu akan sangat-sangat matter dan itu sangat-sangat subjektif gitu. Eh, artinya apa? Ya itu pada secara prinsip itu user itu pada akhirnya nggak peduli dia pakai algoritma apa kayak gitu. Lu mau itu sebenarnya di belakang ada apa? Mungkin kalian pernah dengar ada berita yang perusahaan AI ternyata di belakangnya eh, orang-orang India gitu ya, AI-nya all Indians gitu. Nah itu ya user nggak peduli gitu. Yang penting gue ngerasa ini oke nih hasilnya bagus gitu, sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah terus kemudian emotional response itu dia eh, orang itu kadang lebih apa ya, yaitu nggak peduli lah text specs itu buat beberapa orang tuh ya nggak ada artinya gitu ya, cuman looks cool mungkin buat orang-orang techie ya matter text spec gitu, tapi buat end user gitu kayak ya so what gitu. Kayak contohnya mungkin kalian bisa notice bedanya iklan Android sama iPhone gitu, dimana Android itu selalu spek ya, sementara kalau iPhone itu dia nggak ngomongin ya dulu ya, at least dulu. Kalau sekarang mungkin udah mulai ya, tapi dulu itu nggak ngomongin spek dia pakai prosesor apa, RAM berapa gitu. Yang penting nih lu gimana rasanya pakai iPhone gitu. Lebih smooth, lebih apa gitu. Nah, jadi terus kemudian juga ada error-error itu yang sifatnya beda ya antara broken gitu. Ya, ini nggak apa ya, nggak work sama yang ini emang ya wajar nih ini salah 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 kayak gini wajar lah gitu, masih bisa di apa accept lah gitu ya misalnya. Ya, misalnya kayak di apa agentic AI itu ya sering juga dia melakukan kesalahan tapi bisa dimaklumi gitu, oh ya it's okay lah gitu, tapi bukan broken gitu kayak ngaco tiba-tiba delete
delete database gitu. Nah, kadang itu in reality nggak semuanya harus pakai AI gitu. Ada hal-hal yang lebih eh, apa ya, lebih proper ketika justru pakai solution yang eh, tradisional gitu. Nah, di sini ada contohnya lah nih. Schedule meeting itu malah lebih gampang pakai calendar poll gitu. Em, Istilahnya gini, jadi AI itu probabilistic. Nah, sementara yang namanya problem ada itu yang membutuhkan deterministik gitu. Jadi artinya apa? Nggak semuanya itu bisa serta merta harus dibikin AI. Gitu. Misalnya dalam konteks pengalaman saya di pekerjaan yang sekarang ini, salah satu produknya itu adalah reporting. Tadinya kita mau aim bahwa oh ya ini AI-nya bisa eh, analyze data-data yang ada, kemudian create report sendiri. Cuman problemnya itu karena AI probabilistic itu nggak reliable gitu. Eh, Kadang ngasih report yang benar, kadang enggak, kadang bagus, kadang ini. Nah, justru pada akhirnya kita untuk part of ini approach-nya adalah yang lebih deterministik. Kita pakai apa standar reporting pipeline. Nah, cuman kita gunakan AI-nya satu untuk misalnya untuk explanation, yang kedua untuk building the configuration-nya itu sendiri gitu, yang dimana itu masih supervised by uh, human gitu. Karena apa? Kita butuhnya kepastian gitu. Karena ini report-report untuk eksekutif gitu. Nggak bisa yang ngaco, ini harus akurat gitu. Harus bisa replicable dan sebagainya. Nah, di sini prinsipnya adalah ketika kalau Excel bisa solve, barangkali ya itu AI itu overkill. Gitu. Ya, jadi ya itu kadang orang tuh latah ketika hype-nya apa, oh semuanya oh harus sesuai ini. Jadi kayak sebelum AI itu sempat hype blockchain, orang latah semua harus di blockchain gitu. Padahal ya nggak semua use case bisa dipakein blockchain gitu. Nah sama juga nggak semua use case itu bisa dipakein AI, generative AI dan sebagainya lah gitu. Ada hal-hal yang ya udah keep it simple aja gitu. Nah dari segi ekonomik juga ya pasti akan lebih mahal ya, produk itu ya ini hitungan mungkin cost apa ya di luar lah, itu bisa dia selain ada one time cost-nya ada juga ongoing-nya, karena mungkin kalau di sini konteksnya mungkin pakai build model sendiri ya gitu. Infranya juga pasti lebih mahal, per user pasti lebih mahal. Either kita host model sendiri atau pakai let's say OpenAI, itu pasti akan lebih mahal. Nah, dari segi scalingnya juga eksponensial, dalam artian itu kalau apa di infra ya, GPU inference itu kan mahal banget lah gitu. Ketika mungkin satu GPU cuma bisa serve berapa user gitu. Nah itu ketika usernya nambah itu sangat eksponensial. Sementara kalau traditional system gitu, satu server mungkin bisa serve berapa ribu user dan sebagainya. Nah, eh, pada akhirnya kita harus punya rumus gitu. Kapan sih itu worth it pakai AI di dalam produk? Nah, ini ketika customer value-nya jauh lebih besar dibanding ini total cost infra dev sama per usernya itu lebih gede gitu. Nah, itu hitungannya juga bisa subjektif karena customer value itu ada yang subjektif, ada juga yang bisa apa ya, nggak benar-benar objektif sih, tapi kayak apa ya, contohnya gini, kayak kita berbicara ini yang real case-nya kemarin, klien itu cara kita jual adalah kalau lu nih apa
doing it manually gitu, misalnya create a report gitu, datang ke divisi bisnis apa business intelligence atau divisi data, minta ini itu terus bikin report, nah itu butuh waktu berapa tuh, bisa seminggu 2 minggu atau bahkan sebulan gitu. Sementara dengan AI gitu lo dalam hitungan misalnya menit atau jam lah gitu, itu bisa generate report yang lo mau. Nah itu salah satu apa eh, purpose value gitu yang dijual ke user seperti itu. Nah itu di sini ketika itu artinya apa, customer value itu menjadi lebih besar dibanding ya total cost yang harus dikeluarkan gitu. Istilahnya kalau ini kayak ROI lah ya. Oke, nah di barangkali mungkin nggak tahu ya, pada familiar dengan istilah mode nggak ya? Eh, apa? Jadi mode itu kayak, kalau arti harfiahnya itu mode itu kayak, kalau kalian mungkin familiar di film-film Eropa yang ada kastilnya, nah itu tuh ada parit di sekelilingnya, eh, di sekeliling kastil itu yang menjaga dari musuh-musuh. Nah, mod itu seperti itu. Eh, nah, dalam konteks produk mod itu adalah feature apa itu yang bikin eh, apa ya, kompetitor itu sulit untuk compete gitu, atau bahkan pemain baru untuk masuk itu sulit gitu. Itu namanya mod. Nah, eh, dulu gitu waktu awal-awal apa ChatGPT keluar, banyak yang apa istilahnya beranggapan bahwa ini model ini adalah sebagai modnya gitu. Nah, kemudian nggak lama setelah ChatGPT keluar, muncullah yang open source version kayak lama, kemudian ada macam-macam lah gitu, mulai banyak gitu. Bahkan sampai di titik ketika ada di apa ya, ini sempat sempat rame lah, tersebar di sosmed, ada karyawan Google itu yang dia mengirimkan email, ini karyawan yang ini ya apa research di AI, bahwa dia bilang there is no mode in this apa generative AI gitu, artinya eh, kayak open source itu akan dengan cepat keep apa ngejar yang apa proprietary gitu. Jadi nah, makanya di sini kan yang pakai GPT-4 itu bukan mod ya, karena semua orang bisa pakai Better Prompt juga bukan ini. Nah, di sini contohnya adalah data yang tidak tidak tersedia eh, di internet. Nah, itu bisa jadi mod gitu. Kayak misalnya apa ya? Contohnya nggak banyak sih ya hal-hal yang hanya available di yang nggak apa ya, yang informasinya itu terbatas di internet, ini mungkin ya yang niche kali ya. Kayak mungkin medis gitu, bisa jadi kayak nggak semuanya bisa di gather di internet. Nah itu kemudian apa user itu artinya kalau udah punya user base yang besar gitu, itu juga kompetitif banget gitu. Nah kemudian workflow integration artinya uh, connect dengan apa uh, apa ya istilahnya, hal-hal yang sehari-hari orang udah pakai lah gitu. Gampangannya, oh ini bisa langsung bisa connect dengan Google Docs ya gitu. Itu jadi bisa jadi mood gitu. Jadi kayak orang sudah terbiasa pakai ini, jadi nggak perlu ganti replace gitu. Nggak perlu belajar baru, itu bisa jadi ini kelebihan. The network effects ya mungkin sama lah kayak user tadi, bahwa uh, kayak udah apa
kayak lebih ke ekosistem lah ya. Oh, udah ekosistemnya udah jadilah gitu. Itu ada network effect-nya. Nah, di sempat ini juga awal-awal eh, company yang sekarang ini juga apa kita build produk itu ada pertanyaannya memang gini, ini apa yang membuat apa ya istilahnya ya what stop them from shipping this feature gitu. Maksudnya kalau oh kita mau bikin ini gitu. Nah, ini kalau besok OpenAI mau bikin feature ini emang susahnya apa gitu. Nah, itu salah satu apa sekarang yang jadi pertanyaan buat buat orang startup-startup yang istilahnya mau shipping AI produk lah ya. Pertanyaannya ini lah ini emangnya kalau Google masuk ke ranah ini ya, atau OpenAI atau Meta atau Anthropic itu kita apa gitu yang membuat mode-nya apa yang membuat mereka apa kita nggak bisa apa ya atau mereka nggak bisa mengejar kita lah gitu. Nah, selain itu juga timing juga matter ya, matter lah. Meskipun ini mungkin agak agak sedikit arahnya agak ini ya keluar, tapi market itu matter juga timing maksudnya. Nah itu contohnya kayak Google Glass itu too early gitu, kayak orang belum siap. Sementara sekarang justru mulai udah muncul lah ya apa mixed reality gitu. Nah, sementara kayak ChatGPT itu timingnya bisa pas. Dan kemudian AI coding itu marketnya udah ready gitu. Jadi kalau di sini ada matriksnya. Kalau marketnya ready dan tech-nya udah mature itu udah pasti inilah gitu. Apa pelaku lah itu kayak apa dulu ChatGPT itu dia waktu punya GPT 3.5 itu memang apa ya tech-nya udah mature gitu dan orang-orang juga sudah mulai aware dengan AI gitu. Jadinya itu perfect timing lah. Sementara kayak yang kalau dia tag-nya udah mature tapi terlalu cepat gitu juga orang juga apa ada risiko juga nggak diterima gitu. Nah sementara itu ya kalau yang ekstrimnya dia belum mature dan terlalu cepat ya jatuhnya itu lebih ke research lah kayak dulu mungkin Google Glass itu juga karena dia teknologi juga belum mature terlalu cepat ininya timingnya ya akhirnya ya cuman jadi bahan research saja. Nah, nextnya itu design dan development ya pada dasarnya ini mengerucutkan apa sih atau gimana caranya bikin produk itu yang istilahnya bisa diterima lah sama user. Nah, balik lagi pertama adalah tentukan persona dan purpose. Tuh, kayak kalian mau bikin produk itu lebih untuk productivity atau personal gitu. Kayak untuk ngurangin apa repetitive task atau lebih ke apa bisa mengenali si usernya sehingga ya udah gitu apa tahu banget lah sama usernya jadi dia nggak perlu harus spesifik minta apa gitu. Ya, kemudian tadi usernya balik lagi kalau usernya siapa Gen Z, enterprise, senior, atau boomer, atau power user. Nah mereka expectationnya beda-beda. Kalau Gen Z yaitu yang cool kayak Magic, senior itu simple, power user pasti control. Nah enterprise tadi, enterprise itu dia maunya lebih ke reliability. Nah dan ya security issues itu memang benar-benar deal breaker buat enterprise. Makanya rata-rata kayak enterprise itu minta ISO SOC certified, which is itu terkait security. Kemudian mungkin kalau
generasi kalian, oh kalau nggak keren atau lambat gitu ya itu deal breaker lah, males lah ini. Sementara kalau yang untuk orang-orang tua, oh kalau kompleks udah deh nggak usah gitu, kayak even buat orang tua saya Gojek itu udah terlalu kompleks gitu, jadi ya udahlah mending WhatsApp ke anaknya untuk pesenin gitu, itu lebih simpel. Kemudian nah tadi yang kalau power user itu ya deal breaker-nya limitation, kayak ini nggak bisa di setting bagian ini ya, ini nggak bisa ini ya udahlah ya, wah ini mah cuman gini-gini doang gitu. Power user-nya pasti akan begini gitu, kayak gampangannya fotografer profesional dikasih point shoot kamera itu kan kayak ngerasa, duh ini nggak bisa diatur aperture-nya, nggak bisa diatur speed-nya. Ya, mereka nggak akan terlalu tertarik untuk punya seperti itu. Nah, kemudian setelah persona, nah kalian juga harus tentukan UX approach-nya itu mau seperti apa. Apakah mau fully natural language, artinya itu akan sangat fleksibel ya, bisa user bisa minta apa aja, tapi tadi ambiguous gitu, kayak ambigu, ada multi interpretation, kalau nggak usernya nggak bisa mendeskripsikan apa yang dia mau benar-benar spesifik, ya AI bakal fail to understand lah. Atau yang masih full GUI, apa yang cukup predictable, langsung masih klik pakai apa klik pakai drag and drop dan sebagainya, tapi ya bakal kompleks lah juga. Atau hybrid gitu. Nah sebenarnya um, kalau saya ngelihatnya ini aman ya lah, era sekarang itu adalah hybrid gitu, kayak makanya kayak hybrid itu bisa diartikan kombinasi eh, apa pakai GUI plus natural language, atau hybrid antara traditional UX yang orang sudah familiar dengan AI gitu. Jadi kayak apa ya? Misalnya mau bikin AI based presentation maker, mungkin baseline UI-nya mungkin kayak Google Slide gitu, sehingga orang lebih familiar gitu. Nah, di sini golden rule-nya natural language for intent, GUI for precision. Ya, jadi memang tadi sempat saya mention ya bahwa ada hal-hal tertentu itu yang jauh lebih cepat menggunakan klik ya, dan jauh lebih presisi lah gitu. Misalnya kayak ngedit film, mau ngedit di second berapa gitu akan lebih sulit ketika pakai natural language, dan pasti lebih gampang lah kalau pakai apa yang UI gitu. Sementara kalau untuk menggambarkan scene itu mungkin akan lebih convenience ketika pakai mungkin untuk yang ini ya, mungkin bukan bukan artis, bukan yang visual artist, mungkin akan lebih convenience menggunakan deskripsi natural language instead of ya dikasih dikasih apa kanvas gitu. Ya, itu balik lagi itu jadi toolsnya profesional. Nah, kemudian juga kalian juga harus mind the form factor ya. Kayak kalian mau launch ini pakai apa? As a web apps, mobile apps, VR, AR atau command line gitu. Nah, biasanya kalau untuk productivity itu masih lebih apa ya? Lebih cocok ketika pakai web ya. Misalnya kalian bikin presentation atau mungkin editing film itu, buat beberapa orang itu masih lebih nyaman ketika baseline-nya web. Sementara untuk mobile itu lebih yang sifatnya apa ya mobile lah ya, itu quick interaction. Jadi kayak untuk sosial media itu masih masih mobile.
Nah, kemudian kalau VR, AR ini mungkin sangat-sangat spesifik, lebih ke special task gitu. Dan yang command line itu kayak coding itu dia lebih kayak buat power user. Nah, kita masuk ke eh, gimana develop produknya gitu. Nah, ada dua approach ya pastinya, yang cara tradisional atau yang AI driven gitu. Yang tradisional ya standar lah. Mungkin kalau kalian ada mata kuliah project management itu ada waterfall ya, requirement design, develop, test, deploy gitu. Ya, pada pada akhirnya eh, menggunakan approach ini itu harus paham semuanya apa yang mau dibikin, seperti apa itu detailnya, speknya itu tuh harus harus tahu semua lah gitu. Nah, sementara kalau AI driven development ini dia lebih ke apa ya, hyper agile lah ya. Jadi dia punya ide apa langsung prompt, langsung jadi demonya, dia iterate lagi, demo, iterate lagi, terus ship. Nah, itu yang sekarang namanya vibe coding. Kalian apa serahkan ke AI untuk coding, bisa. Nah, kalau simple ya dalam hitungan jam selesai gitu, kayak misalnya landing page atau apa, blog gitu, bikin blog itu bisa cepet banget gitu. Atau sampai butuh beberapa hari gitu. Nah, di sini proyeknya ship it and see gitu, artinya ya udah apa dirilis dulu baru kita lihat gitu. Nanti user feedbacknya kurang apa kayak gitu. Sekarang banyak startup yang menggunakan mekanisme seperti ini, even mereka cuma one person, one man startup gitu, pakai AI, bikin produk, ada user yang pakai, yang mereka iterate. Nah, ini apa ketika seperti ini adalah kalian benar-benar solving real problem. Nah, ketika kalian bisa melihat, oh ini real problem nih, bisa apa, orang punya bisa melihat ini memang ini pain point-nya untuk orang-orang ini nih gitu. Nah, kalian bisa gunakan AI, rilis, cobain ke mereka gitu. Mereka, oh iya ini yang gue cari nih, barulah iterate. Nah, kapan menggunakan approach yang mana? Nah, itu kalau uh, sistem-sistem yang sifatnya udah proven lah gitu, kayak banking, healthcare gitu tuh ya tradisional aja lah. Nah, kalau yang pakai AI itu bikin MVP, landing page, bikin tools-tools buat internal kantor, yang low risk lah. Atau ya hybrid gitu. Pada akhirnya sih kalau saya melihat kecenderungannya adalah hybrid. Kayak apa? Nambah feature gitu pakai ya campuran lah itu. Ada kadang coding manualnya, ada yang pakai AI dan sebagainya. Nah, ini yang harus kalian ketahui terkait eh, coding pakai AI. Jadi working itu nggak selalu good ya. It might run, tapi belum tentu optimize. Terus ada issue security dan scalingnya belum tentu works gitu. Nah, tapi tadi kalau di sini dari banyak orang ya, pengalaman banyak orang menggunakan AI buat coding itu, untuk dapetin sampai 70% itu bisa ya. Nah, the rest itu biasanya masih butuh campur tangan hands on manusia gitu. Nah, problem berikutnya adalah
masalah konteks nih, tadi saya sudah sempat mention ya, kenapa eh, arahnya disebut sebagai konteks engineering, karena limitasi dari AI sekarang itu adalah konteks ya. Karena AI itu secara core ya, model-model AI itu tuh stateless. Dia nggak punya memori gitu sebenarnya. Dia cuman kayak dikasih input apapun ya itu terus dia keluarin itu gitu. Dia nggak nyimpen yang tadi di input sebelumnya itu apa, itu dia nggak nyimpen. Kita sendiri yang harus engineer memori di luar si LLM itu. Nah, karena itu artinya apa? Si LLM ini itu punya isu di konteks. Nah, makanya di sini dibilang kalau project kecil gitu kayak bikin landing page, oh itu keren banget lah gitu. Kayak mungkin kalau kalian lihat suka ada apa benchmark AI itu untuk bikin eh, apa ya simple web buat simulate apa tuh kayak bola bergerak di anime itu oke banget gitu udah bagus banget hasilnya. Cuman ya semakin besar projectnya itu dia makin hilang konteksnya gitu. Jadi eh, pada akhirnya dari pengalaman saya sih itu code yang dikeluarin AI itu banyak duplicationnya juga gitu. Kalau kita nggak specifically mention, oh lo tuh udah pernah bikin ini loh gitu, dia akan eh, tidak selalu punya inisiatif buat ngecek oh apa aja yang udah di build gitu. Oh ternyata apa seringnya gitu, kadang punya bikin assumption sendiri terus akhirnya malah bikin duplication. Nah karena itu eh, nah, makanya disebutnya sekarang konteks engineering itu lebih penting daripada code engineering karena AI sudah bisa coding gitu. Cuman dia harus butuh konteks yang tepat. Nah, makanya di sini selective loading, context summarization, instruction hierarchy, memory and carrying gitu. Jadi kayak di dalam kalau code pakai AI kadang itu kalian harus menjelaskan uh, lu gini nih gitu. Lu kadang lu harus ngasih instruksi jelas gitu. Uh, kadang lu harus ngasih ngingetin gitu kayak lu udah gini 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 loh gitu dan lu harus bisa ngasih ini nih gua kasih ini nih lu baca dokumen ini gitu atau baca code ini ya gitu. Nah artinya dengan semakin bagusnya role dalam apa ya software engineering itu akan berubah juga yang apa ya kita itu pada akhirnya eh, role-nya itu lebih ke product architect ya itu kombinasi mungkin product owner, architect plus engineering manager gitu. Dan waktu yang kalian habiskan untuk apa ya develop produk itu yang tadinya banyak coding, debug dan meeting, nah sekarang ya lebih banyak untuk eh, apa ya manage lah ya kayak kayak directing gitu. Manage terus verify terus ngasih apa driving ini arsiteknya yang gini-gini ya gitu dan termasuk tadi ngasih konteks. Nah di sini meeting tetap ada lah, pakai AI pun tetap butuh meeting, tenang aja. Oke, ini simpulannya tadi ya. Jadi yang AI driven tadi itu ada dua meaning lah ya. Produk yang menggunakan AI maupun bikin produk menggunakan AI. Terus yang kedua, perception itu jauh lebih real dibanding reality itself gitu. Makanya mungkin
Kalau dalam dunia politik itu pencitraan itu penting ya, karena itu orang citra citra itu lebih meter lah buat buat konsumennya dibanding benerannya gitu. Makanya banyak politisi melakukan pencitraan gitu. Kemudian, nah nggak sampai sekarang itu terutama di AI ya itu belum ada apa ya ya tadi best practice-nya lah gitu. Belum ada yang oh ini nih gitu yang ini nih gitu apa UX yang paling pas gitu buat AI gitu. Makanya no one size fits all gitu. Masih banyak orang explore dan possibility-nya masih banyak juga lah itu UI UX yang ideal seperti apa. Nah, sekarang ini kita ada di level agentic dan soon I don't know ya kapan itu kita akan masuk ke autonomous. Nah, tetapi ya itu tadi balik dengan teknologi AI yang sekarang itu konteks itu masih masih meter lah ya. Dan seperti halnya teknologi-teknologi sebelumnya itu pasti akan membutuhkan skill baru gitu. Jadi eh, ya kalian harus adapt sama perubahan itu juga gitu. Nah, ini jadi kalian mungkin sebagai pelajar atau nantinya junior developer ya harus harus juga paham juga gitu. Eh, apa bagaimana ya ini works gitu, terus gimana cara makainya, gimana mengoptimalkannya dan sebagainya. Organisasi itu juga penting karena apa ya ya organisasi kalau nggak adopt ini bakalan ketinggalan karena sudah mulai banyak yang membuktikan bahwa ketika mereka adopt AI mereka bisa ship feature faster gitu berapa kali lebih cepat dibandingkan tanpa AI gitu. Nah itu kalau kalau nggak ikutan adopt ya pasti ketinggalan sama kompetitor. Gitu. Nah ini future-nya itu tadi ya autonomous gitu. Jadi kayak nantinya mungkin ya orang akan cukup ngasih vision sama verify aja gitu. Tapi yang nggak pernah eh, berubah itu adalah problem solving skill gitu. Terus value itu matter ke user, quality juga. Nah dan eh, pada akhir apa ya? Kalau saya itu hanya melihat AI itu tidak boleh making decision. It should be human lah ya gitu. AI itu role-nya itu harus uh, apa ya asistif saja gitu. Karena apa? Pada akhirnya AI atau mesin itu nggak bisa accountable gitu. Nah, makanya tadi kayak pertanyaan ketika Tesla full self driving ada kecelakaan gitu. Yang salah siapa gitu? Yang salah apakah AI-nya yang bikin AI atau penumpangnya yang di situ yang memutuskan untuk eh, apa menggunakan FSD atau siapa gitu. Itu karena eh, menurut saya ada banyak hal itu keputusan itu tuh butuh kenapa harus human itu karena ada yang namanya accountability dan mesin itu nggak bisa diminta pertanggungjawaban gitu. Nah ini AI is not replacing developers, it's replacing development as we knew it. Jadi ya, itu sebenarnya nggak benar-benar replace developer, tapi ya menggantikan cara developnya. Nah, the question isn't if you will adapt, but how you lead the change. Nah, gimana kalian
apa ya, memulai untuk melakukan apa ya, belajar atau ya itu menerima perubahan itu sendiri. Dan terakhir ini nggak tahu siapa quote-nya siapa, ini dari AI. The future is being built by the who ship, not the who plan. Ini kayaknya dari apa gitu di ini apa, diadaptasi dengan dengan filosofi development. Oke, sekian ke presentasi dari saya. Nah, mungkin bisa tanya jawab. Oh, kelamaan ya, maaf. Nggak apa-apa, masih kok waktunya. Oh, oke, oke. Jadi bisa apa? Langsung. Tanya jawab atau gimana? Ya, jadi ini dari kalian bisa langsung ya tanya jawab kemarin, jangan apa namanya, kalau misalkan ada dari materi yang tadi yang sudah disampaikan yang dari Pak Sal ya, sebelumnya makasih ya Pak Sal sudah memberikan Oh ya, sharing materi yang sangat menarik, dan kalau mungkin minggu yang lalu itu lebih ke sisi manajerial ya yang isi. Nah, kalau ini Pak Sal ini kan orang teknis ya, sebenarnya sangat teknis. betul. Jadi mungkin Sangat. bisa bisa kalian bisa bertanya lebih teknikal juga gitu kalau misalkan terkait dengan tadi ya AI driven gitu ya khususnya, dan apalagi kan kita tahu bahwa dalam kuliah ini kan proyeknya juga kalian nanti diharapkan bisa punya satu ide gitu ya untuk develop satu AI produk misalkan gitu ya, meskipun masih dalam tataran prototype seperti itu kan, yang kita harapkan nanti bisa ngikutin tadi, rangkaian, development proses ya seperti yang Pak Sahal sampaikan tadi. Karena kan berbeda ya dengan, maksudnya dengan yang tradisional proses, Hmm. pengembangan tradisional ya kalau dengan yang untuk AI. Nah, ayo langsung aja mungkin bisa langsung ada yang mau tanya jawab dulu itu dari, eee, mahasiswa yang mau nanya bisa, oke langsung ada K, nanti silahkan K nama lengkapnya siapa dan langsung ditanyakan, langsung, bertanya ke Pak Sal, silakan K, silakan K. Baik, Oke, sebelumnya terima kasih Pak Sahel dan juga Bu Faiza. Izin memperkenalkan diri, saya Keisha Izumi. Saya Hmm. tadi izin bertanya aja. Tadi Bapak sempat menyebutkan kan ada dua arti dari AI driven itu sendiri, yaitu produk yang Ya, menggunakan AI dan pengembangan dengan AI gitu kan. Nah, ya. saya penasaran aja sih gimana sih sebenarnya kalau di real life itu perusahaan bisa menyeimbangkan kayak istilahnya itu kedua pendekatan itu. Sama saya ada satu pertanyaan lagi. Gimana sih cara kita tuh bisa menentukan kayak kapan sebuah produk tuh siap buat naik level, maksud level di sini tuh dari 6 level integrasi AI tadi, dari function sampai kalau nggak salah autonomous. Seperti itu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, oke. langsung jawab aja atau nunggu Yuk, mau dijawab aja nanti lupa ya. lewat? Oke, yang pertama, gimana menyeimbangkan antara apa ya tadi, yang develop produk dengan AI atau gimana ya? Boleh diulang lagi yang pertama? Didetailkan deh. Oh, baik, Pak. Jadi tadi kan ada dua arti dari AI Iya, driven betul. ya, produk yang menggunakan AI sama pengembangan AI. Nah, sebenarnya itu gimana sih perusahaan tuh bisa kayak menyeimbangkan dari kedua tersebut? Kayak misalnya kapan dia produk yang menggunakan AI atau gimana dia bisa ngembangin dengan AI kayak seperti itu sih. Oke, kalau kapan produknya mengenai AI itu tergantung vision dari masing-masing perusahaan. Kalau memang perusahaannya tidak tertarik, apa ya, tidak tertarik atau tidak relevan gitu, bahkan gitu, pakai AI ya, ya bisa jadi ya nggak perlu gitu. Misalnya contohnya apa, perusahaan yang apa, software yang handle perangkat-perangkat yang mengendalikan misalnya apa, untuk nuklir atau untuk sistem keamanan yang rigid atau untuk banking, even core banking gitu, itu ya nggak perlu juga gitu sampai ke sana gitu. Nah, tapi kalau memang perusahaan itu fokusnya ke apa, end customer yang memang arahnya orang mulai eh, ya itu ekspektasi apa ya, segala sesuatu itu jadi lebih mudah ya, itu ya artinya mereka juga harus berpikir gitu, mulai eh,
apa ya, menimbang, oh ini kayaknya kita perlu AI nih gitu. Nah, contohnya misalnya apa ya, simple lah, kayak eh, customer service gitu. Customer service yang tadinya tradisional ya masih pakai human even ya gitu. Ya perlu harus mempertimbangkan, wah sekarang human mungkin mahal, susah, harus training dan sebagainya. Nah, ada AI yang eh, cukup sudah secara kualitas sudah bisa memenuhi gitu. Ya mereka juga harus ke arah sana. Tapi ya balik lagi itu balik ke visi perusahaan masing-masing gitu. Kita nggak bisa maksa lu harus implement AI dong gitu. Yang gue nggak mau gitu. Nah, tapi itu ketika parameternya sebenarnya gini, ketika kompetitor itu sudah mereka sudah apa bergerak ke arah sana, nah kalau dia itu tidak berpikir ke sana juga, itu pasti akan kalah. Dan memang kecenderungan perusahaan itu FOMO juga gitu, nggak cuma orang sebenarnya, perusahaan itu FOMO. Makanya paling gampang dan itu juga di real case ya, ketika kita jualan produk ini yang di perusahaan sekarang, kita ngasih tahu itu kompetitor lu udah mau pakai lo gitu, mereka juga pasti akan mikir, oh iya gitu, mereka pakai buat apa gitu, ya pasti akan nanya-nanya dan mereka akan mulai mempertimbangkan, udah berarti kita harus pakai juga nih gitu, kalau kompetitor udah pakai ya kita harus nggak mau kalah gitu. Itu nah, kemudian untuk develop produk menggunakan AI, tadi sempat di slide ada ya apa, eh, aku mention ya kapan itu bisa develop pakai AI atau enggak. Kalau memang eh, perusahaan yang mengembangkan traditional system kayak di banking dan sebagainya, ya harus hati-hati sih. Boleh lah itu, mulai mempertimbangkan, tapi harus hati-hati, harus benar-benar punya apa ya, nggak bisa yang fully trust AI 100%, tapi ya tetap harus mempertimbangkan. Karena apa? Again, ketika apa developer dikasih AI itu dia bisa productivity-nya bisa 5 kali bisa bahkan 10 kali lebih cepat gitu. Gitu. Yang itu menjawab nggak? Atau maksudnya beda? Jawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, pertanyaan kedua, kapan produk bisa naik level? Itu balik lagi sih, itu vision juga gitu. Vision, eh, tapi itu tadi ketika eh, itu kombinasi antara vision sama maturity gitu. Jadi kayak misalnya kenapa nggak dari dulu-dulu pakai ini nih apa coding itu ada assisted ini ya, karena dulu teknologinya belum ada. Nah, cuman ketika teknologi itu udah ada gitu, ya menurut saya gitu, untuk kalau untuk orang yang punya produk yang memang dari awal itu sudah pakai AI, ya itu harus naik level sih gitu. Makanya kalian bisa lihat Microsoft, Google gitu, mereka sudah mulai sedikit-sedikit menambahkan AI di dalam existing produk mereka itu, karena ya itu mau nggak mau naik level gitu. Cuman memang pasti akan bertahap untuk existing produk, karena apa, nggak bisa langsung radikal gitu berubah UI UX-nya. Nah itu sebenarnya kekurangan dari perusahaan yang dia udah punya existing produk dan market ya. Itu agak susah gitu kalau mau apa ngerubah. Mungkin kalau kayak kalian pernah nyoba ada presentation maker AI presentation maker namanya Gamma, itu dia bisa bisa beda banget kan. Kalau apa kalian bisa cobalah itu nanti bikin presentation pakai AI, itu ada Gamma AI. Nah itu beda approach-nya sama si Google Slide misalnya gitu. Tapi Google Slide kalau mau langsung kayak gitu, lompat yang seperti itu, ya riskan gitu. Karena banyak user mereka yang, oh gue maunya ini sih, bisa gue ngedit-ngedit sendiri gitu. Akhirnya mereka bertahap menggunakan eh, apa add-on aja gitu, kayak ada asisten aja gitu, tapi nggak fully integrated. Nah mungkin bisa, barangkali strateginya bisa jadi mereka akan keluarin produk yang berbeda gitu, yang menggunakan
UI UX yang berbeda, di mana yang existing tetap di keep aja gitu. Gitu. Ini menjawab juga. Baik, terima kasih banyak, Pak. Yap. Oke, makasih Keisha untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada lagi yang mau nanyain selain Keisha. Oke, Ashar Maulana. Oke, silakan Ashar. Ya. Boleh, bisa langsung di-unmute. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Azhar Maulana dan saya izin bertanya terkait dengan materi pada sesi kali ini. Tadi kan sempat dibahas juga terkait dengan kasus Google Glass yang pada tahun 2013 itu gagal Ya. karena dianggap too early sehingga Ya. pasarnya pada saat itu ternyata belum siap dan teknologi yang digunakan juga ternyata belum terlalu matang. Ya. Namun pada tahun 2022 ChatGPT itu sukses diluncurkan karena pada saat itu waktunya itu timingnya tepat ketika orang-orang sudah familiar dengan adanya chatbot, terus ada aksesnya mudah dan hasilnya juga dianggap cukup menarik bagi usernya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana cara kita untuk launching sesuatu ya bahasa masyarakat seperti itu. Terima kasih. Ya, sebenarnya tadi di slide yang matrix itu adalah guide ketika sebaiknya rilis atau enggak ya. Itu tadi teknologinya mature atau enggak. Nah, satu. Terus yang kedua, marketnya ada ready atau enggak. Ready itu dalam artian orang kalau misalnya gini, apa ya? Nah, kalau tech matter kan sebenarnya mature atau enggak itu sebenarnya itu gampang sekali untuk dilihat ya. Misalnya kayak LLM sekarang lah, itu udah mulai mature lah. Saya bilang kan apa? Dia udah mulai cukup reliable gitu, jawabannya kualitasnya bagus. Ini bisa dianggap sudah mature gitu. Atau teknologi apapun lah ketika itu misalnya kalau yang device hardware tuh misalnya dari baterai lifetime gitu misalnya kayak handheld gaming lah gitu itu teknologinya udah cukup mature. Kenapa? Karena dia udah bisa render 1080p untuk game triple A dengan baterai bisa main game 2 sampai 3 jam. Nah, itu menurut saya mature. Kenapa? Dianggap mature karena komparasinya misalnya main game pakai laptop itu kalau laptop gaming juga segitulah gitu timingnya, dan orang main game itu rata-rata waktunya segitu. Itu bisa dianggap teknologinya udah mature nih, itu udah layak untuk rilis teknologi ini. Nah, market ready atau tidak itu juga bisa dilihat dari familiarity gitu. Misalnya apa ya, kalau kalian kayak rilis produk yang apa ya yang harus ditanam di otak gitu sekarang itu belum ready gitu, orang wah ini gila dong ya, kayak gini. Sementara kalau kenapa itu kenapa Google Glass dulu itu dibilang apa ya too early secara market juga gitu, karena saat itu wearables itu belum belum selazim sekarang gitu. Maksudnya yang kalau sekarang orang udah jam tangan juga smart, terus apapun lah itu serba smart, di rumah pun smart, sehingga ketika kita introduce something yang incremental gitu, nah itu orang juga nggak akan kaget gitu. Nah dulu Google Glass datang itu sementara orang ngasih melihat wah ini privacy issue dan sebagainya. Nah sementara kan kalau sekarang dibilang privacy, lalu semua sekarang kamera nyala di mana-mana, lu sensor ngambil data lu dari mana-mana, lu share biometrik lu dan sebagainya. Lu emang masalah gitu kalau lu cuma nambahin kacamata pintar gitu. Nah, itu artinya apa?
mungkin bisa ditarik ini benang merahnya, selama itu incremental, itu tuh market tuh masih bisa terima gitu, ready gitu. Nah, kalau itu terlalu revolutionary, nah itu siap-siap aja gitu. Enggak, orang apa istilahnya eh, apa ya istilahnya masih shock gitu. Wah, ini apa apa ya belum bisa diterima. Kayak pengalaman teman saya itu dulu sebelum era GoFood itu dia sudah bikin eh ya semacam itulah, ada marketplace-nya, bisa diantar, bisa pesen untuk reservasi gitu. Tapi nggak pernah go really apa success in market. Kenapa? Karena apa terlalu kenaikannya itu terlalu ekstrim, ya nggak mungkin nggak ekstrim lah, tapi terlalu nggak incremental lah. Sementara kalau Gojek itu dia introduce dari ojek online dulu, terus udah ada marketplace, dan terus dia tinggal combine aja antara marketplace sama eh, apa ojek online. Jadilah GoFood sehingga orang oh ya nggak masalah gitu. Gitu kira-kira. Menjawab? Jawab Kak, terima kasih. Terima kasih. Ada Ya, lagi? ada lagi mungkin satu lagi bisa penanya. Satu penanya lagi, waktunya masih ada. Ada lagi. Oh ya, ini presensinya yang belum absen udah saya open ya, open lagi. Mungkin maksudnya bisa sambil yang belum absen. Atau mungkin oh ya sambil dicek juga, soalnya kemarin katanya sejak ada update aplikasi SeaMaster yang di HP itu ada beberapa juga yang meskipun sukses absensi ternyata nggak kecatat. Jadi mungkin bisa sambil dicek ya masing-masing. Kalau misalkan tadi kayak udah absen tapi kok ternyata nggak masuk, nah itu silahkan bisa dicek dan absen ulang gitu ya, karena memang sedang ada proses migrasi sistem ya di kita ya, seperti itu. Kayak ada pertanyaan nggak? Mungkin kalau enggak ini aja satu pertanyaan untuk Mas Hal ya, ini terkait dengan Siap. dari materi yang sudah ada gitu ya. Mungkin juga pengalaman dalam sebagai seorang developer juga itu untuk ini kan ini sebagian besar masih semester 3 ya gitu. Kalau misalkan Ya. memang mereka punya minat gitu ya ke nanti pengembangan AI ke depan gitu. Kira-kira mata kuliah apa aja yang kira-kira penting untuk diambil? Mungkin itu bisa jadi biar ya referensi. Kurang lebih masih sama sih ininya, apa namanya, materi dengan zaman kita kuliah dulu ya mungkin ya, isinya. Ya, ya, ya. Kira-kira mungkin apa aja, yang core-core apa saja mungkin bisa di-share gitu ya, sebagai orang yang berada di dunia developer. Oke. Ini kalau dari pengalaman saya ya, tadi mungkin saya sempat mention ada di salah satu slide itu ketika semua itu terjadi perubahan, yang constant itu salah satunya problem solving skill. Nah, problem solving itu hanya kalian bisa mumpuni ketika dasar kalian memang kuat. Artinya apa? Justru kalian back to apa? basic mata kuliah yang dasar itu kalian perkuat gitu. Karena itu akan sangat-sangat mempengaruhi kemampuan problem solving ke depannya, regardless of nanti teknologinya seperti apa. Simpelnya ya, kayak mungkin kalian software ilmu komputer lebih banyak software ya. Tapi ternyata memahami how the machine work, how the hardware works itu bisa mengaruhi problem skill gitu. Kayak dulu saya ingat ada di sini, masih ada ya organisasi komputer dan arsitektur ya. Sekarang Uh, lebih ke eh, arsitektur ya kayaknya, arsitektur. ya, kayak Big Endian, Little Endian, terus ada apa opcodes, terus arsitektur ARM, RISC, CIS ya. Nah itu dulu mungkin banyak yang ya udahlah gitu apa ikut ujian sebagainya. Tapi ternyata saya pernah punya pengalaman itu ketika oh kenapa ini binary ini nggak jalan gitu. Oh ternyata karena di-compile di arsitektur beda. Terus implikasinya apa gitu kalau arsitekturnya beda. Oh ternyata ya binary-nya beda gitu, machine code-nya beda. Nah itu kalau untuk orang-orang yang nggak
nggak punya basic knowledge itu, ya bingung gitu loh. Ini sama-sama ini kok sama-sama Linux kok gitu. Ini kenapa nggak jalan gitu? Sama-sama 64 bit gitu misalnya. Atau itu sama-sama ARM tapi yang satu 32 bit, 64 bit. Nah, itu kalau kalau nggak paham dasarnya itu, ya jadi bingung gitu, stuck di situ. Gitu. Nah di AI, develop pakai AI pun gitu. Jadi kadang AI itu dia stuck di satu tempat terus menggunakan approach-nya itu aja gitu. Bahkan kalau untuk model yang kecil itu looping gitu. Ya, ini diulang lagi, apa going nowhere gitu. Nah, kadang kita harus step in untuk ngasih tahu, lu kenapa nggak cobain approach ini gitu. Nah, artinya apa? Eh, bisa bilang seperti itu karena memang kalau memang punya basic-basic yang kuat gitu. Jadi eh, satu itu memang harus perkuat itu basic basic computer science itu, baik itu yang basic understanding about hardware architecture dan sebagainya, kemudian bahasa, eh, ya kalau kalian memang apa minat lebih ke komputer yang apa science computation lah ya, itu ya mungkin yang matematiknya diperkuat. Nah, terus termasuk kayak apa network itu juga matter ya. Kalian bisa paham eh, apa ya yang IP address gitu, yang apa 7-layer OC gitu, itu juga ngaruh gitu nanti, karena ada hubungannya untuk nanti security, kalian mendesain security, verifying it dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Nah kalau yang advance ya kalian harus paham distribution apa distributed computing, parallel computing, itu sangat-sangat relevan karena itu balik lagi AI itu pinter kalau disuruh ya simpel-simpel gitu. Tapi once kalian mau bikin something yang scaling gitu, kalau AI bisa dengan syarat ya itu kalian harus specified, kalian ngerti itu juga dan bisa ngasih tahu lu harusnya ini pakai ini nih parallel processing ini, yang di sini pakainya yang apa concurrent gitu, atau pakai asynchronous gitu. Ya kalian harus specify itu. Kalau enggak AI ya dia hanya assumption, oh ini cukup gitu. Gitu. Nah, ya kalau yang spesifik AI mungkin ya nggak tahu ya, masih ada kuliah yang terkait dengan agent kali ya. Nah, itu yang mungkin sangat relevan dengan current AI state lah ya. Oke, Begitu. basic-basic itu penting ya berarti ya tadi kalau Penting banget. dari situ. Oke, jadi mungkin kan ini sebagian besar masih mahasiswa semester awal, jadi mungkin kadang mikir ini buat apa gitu ya. Tapi ternyata itu kayak Iya, tadi betul. networks, distributing computing itu ternyata nanti sangat kepake di belakang ya. Dan problem solving itu penting banget juga ya tadi ya. Karena mungkin meskipun butuh AI itu serba otomatis, tapi kan problem solving itu pertama tetap hanya ada di manusia yang bisa melakukan Betul. problem solving. AI itu kayak ibaratnya ya tadi ya diprogram oleh manusianya kan gitu ya intinya. Iya. Iya. Oke, Jadi ya barat kata tuh AI itu kayak apa ya? Sekarang itu mungkin kayak kamera profesional lah ya. Kalau kalian sendiri nggak punya skillnya, yang ini nggak akan optimal gitu. Kalian harus punya skill untuk controlling itu juga. oke. Oke, menarik banget ya. Jadi sudah dapat banyak sekali hal yang kita dapatkan ya untuk kuliah di hari ini dan juga udah dapat masukan tadi dari Pak Sahal gitu sebagai orang yang sangat berpengalaman di bidang developer AI khususnya ya, AI driven. Jadi semoga nanti apa yang disampaikan ini juga bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa di sini ya yang bisa nanti mungkin ke depan mau jadi seorang developer juga gitu ya, atau maksudnya jadi lebih semangat juga untuk mengambil mata kuliah dasar gitu ya, maksudnya agar nggak kepikiran lagi ini kepake apa gitu ya. Jadi semoga ke depan bisa jadi lebih semangat gitu ya, karena kadang kayak kita mikir ini buat kuliah apa tapi ya ke depannya itu ya kepakainya nanti kalau udah kerja ya. Kadang dulu kita juga seperti itu sama ya. Ini buat apa gitu ya, tapi ternyata ya kepake Ya, nanti ketika di betul.
Ya itu. Dan ini bukan pesan sponsor ya. Iya Ini beneran benar. kasih Beda suggestion pengalaman gitu. ya. Iya, Ya meskipun kita beda bidang akademik dan betul. ternyata sama, semuanya basic itu nanti kepakai di dunia kerja ya gitu. Oke, mungkin gitu aja ya dari kuliahnya udah, wah waktunya udah pas banget, mepet banget. Sekali lagi terima kasih Pak Zal, kita kasih Sama-sama. applause virtual ya untuk semuanya yang sudah memberikan materi yang sangat menarik. Semoga ini bisa tadi ya menginspirasi mahasiswa gitu ya, adik-adik, berarti ada angkatan kita yang jauh gitu. Terus, kemudian oh ya jangan lupa ada kuis ya, silahkan dicek di Elot gitu ya, kuis yang dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Saha hari ini juga. Dan Oke. untuk kelas di hari Jumat minggu depan juga nanti akan online dari ada alumni kita yang saat ini kerja di Jepang, nanti mungkin bisa apa namanya, linknya akan saya share di grup ya, seperti itu. Oke, mungkin demikian saja untuk kuliah kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Sahal. Saya Ya. mengucapkan terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di live ya. Iya, iya. Live-nya mana? Oke. Oke, makasih semuanya. Recording stopped.